Sudah dimulai. Siapa dulu? Pembukaan dulu, pembukaan. Itu dimatiin ya, nggak ngomong, kan? Di-unmute, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lana Angelia, dan teman saya, Intan Dwi Komalasari, akan memberikan komentar tentang pemasangan NGT. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang dok. Ya, saya Dr. Ina Pak ya, yang akan menangani penyakit Bapak pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya Pak? Ya begini dok, saya udah dari tadi di sini tapi kok saya cuma diambil darah sama cek ronsen aja ya dok. Kok saya belum diobati ya dok? Bukan seperti itu Pak. Ini kan kita untuk menegakkan diagnosa penyakit Bapak, itu kita memang butuh pemeriksaan menyeluruh. Ya, salah satunya memang adalah dengan melakukan pemeriksaan ronsen dan juga dengan pemeriksaan darah ya. Nah, jadi bukan tidak diapa-apain Pak ya. Nah, karena kalau misal kita salah diagnosa ya, itu bisa merugikan kepada pasien dan terapinya itu tidak akan tepat sampai sasaran. Nah, dan memang setelah kita lihat tadi dari hasil ronsen dan juga hasil pemeriksaan labnya, kita curigai Bapak ini ada kondisi yang namanya dengan ileus obstruksi. Jadi saluran cerna Bapak ya di usus besarnya itu tersumbat ya gara-gara ada tumor di rongga perut. Nah, sumbatan tumor ke rongga perut ini ya di usus ini itu akan menyebabkan gangguan peristaltik ya sehingga tekanan saluran cerna ke belakang itu tinggi. Nah, ini ditandai dengan keluhan Bapak tidak ada buang air besar ya, tidak ada buang angin selama ada 2 hari Pak ya. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi tekanan di saluran cerna ini ya, itu yang tindakan namanya dekompresi lambung, itu kita butuh pemasangan alat yang namanya NGT Pak ya, atau nasogastric tube. Ini mungkin dalam pemasangannya pasti tidak nyaman, tapi ini kita butuh dipasang untuk mengurangi tekanan dari saluran cerna. Kalau Bapak memang setuju untuk kita lakukan, nanti asisten saya akan minta persetujuan tertulis pada Bapak. Gimana Bapak? Setuju? Ya setuju dok. Oke. Pak, silakan ditandatangani di sini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang skills lab pemasangan NGT atau nasogastric tube. Di mana pada akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mengetahui indikasi, kontraindikasi dan kemungkinan komplikasi dari pemasangan NGT dan juga tentang cara pemasangan NGT yang benar. Untuk persiapan alat dan bahan seperti yang sudah tampilkan meja, itu ada alkohol untuk cuci tangan ya, kemudian juga ada handscoon untuk alat APD dan juga ada masker untuk APD, kemudian ada nasogastric tube-nya. Kalau dewasa itu bisa kita pakai nomor 14 sampai nomor 18 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada bengkok untuk kuf basin atau bengkok untuk tempat meletakkan sampah. Kemudian ada gunting, ada pinset dan juga ada tape untuk fiksasi dari NGT, dan kemudian sebagai pelincir kita gunakan kayu jeli.
sebelum kita melakukan pemasangan pipa nasogastrik pada pasien, kita harus tahu sebelumnya dulu apa indikasi, kontraindikasi, dan kemungkinan komplikasi yang muncul dari pemasangan nasogastrik tube. Indikasi beberapa diantaranya adalah untuk dekompresi, seperti pada pasien-pasien yang kita ketahui dengan ileus obstruksi ataupun ileus paralitik. Kemudian juga untuk pemberian cairan makanan. Ini terutama pada pasien-pasien yang tidak bisa menelan, yang bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengambil cairan lambung sebagai sampel untuk pemeriksaan di lab. Sementara kontraindikasinya adalah pada pasien-pasien yang kita ketahui dengan cedera maksilofasial, atau juga pada pasien-pasien yang kita curigai adanya fraktur basis kranii, karena dikhawatirkan pada pemasangan NGT melalui hidung itu bisa menyebabkan selang NGT-nya masuk ke dalam intrakranial. Kemudian juga kontraindikasi yang lain adalah pasien-pasien yang sudah diketahui dengan tumor esofagus atau pasien dengan struktur esofagus dan varises esofagus. Sementara komplikasi yang mungkin muncul pada pemasangan pipa nasogastrik ini adalah iritasi dari saluran hidung, ya, kemudian bisa terjadi epistaksis, ya, atau perdarahan dari hidung, dan juga bisa pneumonia aspirasi, karena kita ketahui bahwa dengan memasang nasogastrik tube itu sphincter dari esofagus itu tidak tertutup sempurna, sehingga pada kondisi pipa gastrik tube-nya ini tertutup atau tidak dialirkan, resiko untuk pneumonia aspirasi itu ada. Kemudian juga untuk posisi pada pasien yang sadar, itu sebaiknya kita posisikan setengah duduk dengan kepala sedikit tertunduk, ya, atau agak sedikit fleksi. Sementara pada pasien-pasien yang tidak sadar, terutama yang terpasang ETT atau terintubasi, itu kita posisikan pasiennya dalam posisi terlentang. Prosedurnya adalah yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian memakai APD berupa handscoon. Kemudian kita siapkan NGT-nya. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur kira-kira berapa panjang kedalaman NGT akan kita pasang pada pasien ini adalah dengan mengukur dari hidung pasien sampai ke telinga, kemudian diarahkan sampai ke kira-kira di epigastrium. Setelah dapat ukurannya, kemudian NGT-nya kita beri pelicin. Di sini kita gunakan kayu jeli. Sebelumnya kita minta izin pada pasien untuk melakukan pemasangan, ya. Bapak, maaf ya, kita akan melakukan pemasangan nasogastrik tube. Bahwa pemasangan ini menyebabkan perasaan tidak nyaman, saya mohon kerjasama dari Bapak agar pemasangan nasogastrik tube ini bisa dilakukan sebaik mungkin. Setelah kita menerima persetujuan dari pasien, kemudian kita pasang. Kemudian kita minta kepada pasien untuk bantu menelan, ya. Kemudian terus kita dorong sambil kita encourage pasiennya agar terus menelan. Kita dorong sampai batas yang tadi sudah kita tentukan. Untuk memastikan pipa nasogastrik ini memang masuk ke dalam lambung, maka kita akan melakukan yang namanya Wu's test. Di mana Wu's test ini adalah kita memasukkan dengan cepat sejumlah udara ke dalam NGT, kemudian dicek ke epigastrium dengan menggunakan stetoskop
apabila kita dengar suara wus, berarti posisi NGT sudah berada di dalam lambung. Untuk tindakannya adalah seperti ini. Dengan menggunakan speech flow CC, kemudian kita sambungkan ke ujung NGT, dan kemudian asisten mengecek di epigastrium sebelah kiri ya. Oke. Kita masukkan udara dengan cepat. Begitu terdengar wus, berarti ujung NGT sudah berada di dalam lambung. Untuk selanjutnya, kita lakukan fiksasi. Lakukan fiksasi. Dan kemudian ujung dari NGT kita sambungkan ke botol penampung. Dan botol penampung tidak boleh terletak sama tinggi, atau dengan kata lain posisinya harus lebih rendah daripada tubuh pasien. Terima kasih. Masih di mute itu, Mbak. Oke, komentar saya tentang pemasangan NGT, keterampilan klinis, Fakultas UNAD, itu apa ya? Kalau menurut saya video tersebut tidak ada alat perlak dan pengalas, tidak ada senter, spatel lidah, handuk tisu gitu. Terus di dalam video tidak memasang handuk pada dada klien, tidak meletakkan tisu, bengkok, dan air minum pada jangkauan klien. Terus setelah selesai tindakan di video tersebut tidak melakukan cuci tangan. Dan terakhir di video tersebut tidak melakukan tahap terminasi seperti evaluasi respon klien, tidak memberikan hasil prosedur yang dilakukan, tidak memberikan pendidikan kesehatan. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh videonya Intan. Waktunya nanti kurang lebih adalah 15 menit dan saya akan lakukan di sini sendiri, nanti kita tutup. Kamu kenapa? Ngeheng. 77 mega elektronik sale. Kamu kenapa? Ngeheng. 77 mega elektronik sale. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang skill keperawatan dengan tema pemasangan selang nasogastrik atau selang lewat hidung ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kenapa sih pasien itu harus diberikan atau dipasang selang nasogastrik atau yang biasa kita sebut dengan NGT. Ada beberapa indikasi di mana pasien memerlukan dipasang selang NGT tersebut. Yang pertama adalah pasien yang tidak bisa makan melalui oral, sehingga kita perlu memberikan nutrisi lewat selang menuju langsung ke lambung. Dan yang kedua, ada saat di mana pasien mengalami keracunan atau intoksikasi, sehingga kita perlu melakukan bilas lambung dan kita perlu memasang selang NGT ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama langsung pada fase kerja bagaimana cara memasang selang NGT. Mari kita saksikan langkah.
Ya, untuk persiapan alat yang harus kita siapkan sebelum memasang selang NGT kepada pasien. Yang pertama adalah pilih selang NGT yang akan kita pasang sesuai dengan ukuran pasien. Di sini saya sudah siapkan untuk ukuran 18 dan 16. Semakin kecil nomornya, semakin kecil ukuran selangnya. Kemudian kita memerlukan pen light untuk memastikan apakah selang sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian kita butuh juga spidol permanen untuk menandai nanti sampai sebatas apa selang akan dimasukkan. Kemudian kita memerlukan jelly untuk melancarkan selang masuk ke dalam lambung. Kita akan oleskan ini pada ujung selang NGT. Kemudian di sini ada bak steril yang isinya kita bisa lihat ada kasa steril secukupnya. Kemudian ada pinset chirurgis, ada siring 50 cc, kemudian ada spet kecil nanti untuk mengunci ujung selang, dan ada spattle tang untuk membantu kita memastikan posisi dari selang. Kemudian kita juga memerlukan kertas lakmus, di mana nanti kita akan mengaspirasi cairan lambung, kita letakkan di kom kecil, kemudian kita akan cek dengan kertas lakmus apakah mengindikasikan asam. Kalau asam berarti sudah tepat ada di lambung. Kemudian nanti kita butuh perlak yang akan dipasang untuk melapisi tempat kerja kita supaya tidak basah. Kemudian ada handuk, kita letakkan di dada pasien. Ada bengkok untuk meletakkan barang-barang yang kotor. Kemudian kita butuh alkohol swab yang akan digunakan untuk membersihkan daerah hidung pasien sebelum kita pasang NGT, dan supaya nanti hipavik atau plesternya melekat dengan baik. Kita siapkan juga, di sini ada 2 macam plester yang sudah saya siapkan, ukurannya kurang lebih 5 hingga 7 cm. Yang pertama kita gunting dengan model kupu-kupu seperti ini. Lihat adik-adik ya, nanti ini digunakan untuk memfiksasi selang pada hidung pasien, dan yang satu kita gunakan untuk fiksasi di pipi pasien. Kemudian kita akan memerlukan ini, stetoskop, untuk memastikan letak dari selang sudah ada di lambung atau belum. Kita gunakan sarung tangan bersih, dan juga ada segelas air putih yang akan digunakan untuk membantu menelan selang yang akan kita pasang. Kemudian hand strap. Itu persiapan alatnya. Sekarang kita masuk ke fase kerja. Assalamualaikum Bapak. Saya Arianti, perawat yang berjaga pada pagi hari ini sampai nanti jam 2 siang, Pak. Boleh Bapak sebutkan siapa nama Bapak, alamatnya di mana, dan usianya berapa? Baik, ya, saya cek dulu dengan gelangnya ya, Pak. Ya, dengan Bapak Hasan ya, usia 54 tahun, rumahnya di Gamping. Baik Bapak, saya Arianti pada pagi hari ini akan memasang selang yang akan saya masukkan lewat hidung Bapak nanti menuju ke lambung Bapak ya, di perut sebelah kiri. Nanti tujuan pemasangan dari selang ini adalah untuk membantu Bapak mendapatkan gizi yang lebih baik, karena beberapa hari ini Bapak tidak mampu makan melalui mulut. Waktunya nanti kurang lebih adalah 15 menit. Dan saya akan lakukan di sini sendiri, nanti kita tutup ruangan supaya Bapak juga terjaga privasinya. Apakah Bapak bersedia untuk saya pasang selang lambungnya, Pak? Baik, alhamdulillah kalau Bapak bersedia. Kita mulai sekarang ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah memang agak rasa tidak nyaman ya Bapak ya. Tapi nanti kita bantu supaya selangnya bisa dengan mudah masuk ke dalam lambung Bapak ya. Ya, untuk pertama kalinya kita akan posisikan dulu Bapak seperti ini. Sudah nyaman? Sudah ya, saya akan posisikan setinggi 45 derajat untuk bagian kepala dan dada Bapak. Di sini kita sudah tinggikan 45 derajat ya Pak ya. Kemudian nanti selama saya memasang, ketika dari mulai dimasukkan selang nanti ke hidung Bapak, jika Bapak merasa kurang nyaman atau rasa sakit atau ingin muntah, Bapak bisa menggunakan mengangkat jari telunjuknya. Nah, itu berarti Bapak tidak nyaman dan saya akan menghentikan pemasangan. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah paham? Baik, kita bisa mulai sekarang ya Pak ya. Kita pasang dulu.
perlak. Ini saya taruh di dada Bapak, permisi ya Pak, supaya pakaian Bapak tidak basah. Ya. Kemudian bengkok, taruh di sini. Baik, insya Allah Bapak kita akan mulai. Saya sudah cek fungsi dari stetoskop. Kemudian kita cuci tangan lagi. Sarung tangan bersih ya. Ingat ya Bapak, nanti ketika selang mulai saya masukkan, apabila Bapak merasa tidak nyaman, Bapak mengangkat jari telunjuknya ya. Jangan ragu untuk menyampaikan ketidaknyamanan. Nanti saya hentikan dulu, Bapak bisa istirahat ya. Baik. Oh ya, kita cek dulu. Sebelum saya masukkan, kita cek dulu mana lubang hidung yang akan saya masukkan. Bapak ada pilek atau hidung yang tersumbat? Tidak ada. Baik, saya cek dulu kepatenannya. Maaf ya Pak ya. Ya, tidak ada sumbatan. Sekarang Bapak bisa nafas. Saya tutup dengan satu tangan saya. Lubang hidung yang kanan Bapak tarik nafas. Baik, oke. Tarik nafas. Oke. Karena tidak ada sumbatan di kedua hidung Bapak, insya Allah saya pasang yang sebelah kanan atau kiri Pak maunya? Sebelah kiri saja. Baik, kita pasang di lubang hidung sebelah kiri ya. Ya, saya akan menggunakan selang ukurannya 16 cm dengan ukuran 16. Insya Allah ini selang yang akan saya masukkan ke dalam hidung Bapak. Kita ada jelly di sini. Nanti akan saya beri jelly Pak, sehingga Bapak nanti agak sedikit ada rasa licin begitu ya di dalam rongga hidung. Ya, saya akan mengukur dulu seberapa jauh nanti selang yang akan saya masukkan. Permisi Bapak ya, saya mau mengukur dari mulai ujung hidung Bapak, kemudian sampai ke ujung telinga. Dan saya lanjutkan sampai ke PX, daerah processus sipoideus. Baik, jika sudah sejauh ini akan saya masukkan, saya beri tanda. Kita beri tanda di titik sini. Ini adalah selang yang harus dimasukkan karena ini tandanya adalah masuk ke lambung insya Allah ya Pak. Baik, kemudian kita beri jelly dulu di ujung selang. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Kita siapkan nanti untuk mengecek ada siring pump yang sudah saya isi dengan udara kosong 20 cc. Kemudian ini ada tang spatel Bapak nanti untuk mengecek apakah memang selangnya sudah memasuki kerongkongan Bapak. Dan juga center pen light. Saya siapkan kom dengan kertas lakmus untuk mengetes nanti apakah cairan dari lambungnya memang sudah tepat. Baik, kita mulai Bapak. Nanti posisinya Bapak agak menengak terlebih dahulu sampai ketika saya minta Bapak menunduk sambil menelan ya. Rasakan bahwa selang ini masuk perlahan-lahan, Bapak sambil melakukan gerakan menelan perlahan-lahan. Dan ini nanti kalau Bapak butuh bantuan untuk menelan, saya siapkan air minum dan juga tisu. Ini Bapak pegang jika nanti Bapak ingin mengelap jika ada keringat atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut Bapak. Bagaimana? Bapak sudah siap? Baik, kita mulai ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang di lubang hidung
Sebelah kiri Bapak agak mendengar sedikit Pak. Baik, ya bismillah. Mulai ya Pak ya. Perlahan saja, jika Bapak merasa tidak nyaman, silakan angkat tangannya. Bagaimana Pak? Rasanya? Baik, sekarang saya minta Bapak untuk menunduk sedikit ya. Ya, saya teruskan sedikit, ditelan ya Bapak ya. Oke, sudah, ya kita lanjutkan sampai dengan batas tadi. Ya. Telan Pak, baik, pintar sekali Bapak, sudah sampai di batas yang tadi saya beri tanda. Sekarang saya mau memastikan apakah selang tadi sudah sampai di lambung Bapak ya. Ini stetoskop kita letakkan di daerah perut atau abdomen kiri atas, di daerah lambung. Kita pasang siring yang tadi sudah berisi udara 10 hingga 20 cc. Kemudian ini kita pastikan kita hembuskan udara dalam siring dan kita dengar apakah ada suara blush di dalam lambung pasien. Ya, ada suaranya. Alhamdulillah Pak, sudah sampai di lambung ujung selangnya. Maaf, saya rapikan dulu. Kemudian sebelum dipastikan, setelah dipastikan dengan udara, tadi pasien ini sudah terpasang selang sampai ujung lambungnya, kita juga bisa mengecek dengan kertas lakmus. Ini saya tarik aspirasi 10 cc untuk cairan lambungnya. Kita tutup dulu seperti ini kunci. Kita buang ke dalam kom yang sudah disiapkan. Kemudian kita cek dengan kertas lakmus apakah cairan ini asam ya, sesuai dengan sifat dari lambung. Ya, terbukti warnanya berubah menjadi orange, artinya cairan lambung ini sudah tepat kita ambil dan memang selang berada di dalam lambung. Baik, alhamdulillah Bapak, ini posisi selangnya sudah tepat ada di dalam lambung Bapak ya. Baik, saya kunci dulu ujung selangnya dengan menggunakan spet bersih baru ya, steril, supaya cairan lambungnya tidak mengalir. Kita kunci. Ya. Kita taruh dulu di sini dan saya akan bersihkan daerah hidung Bapak dengan alkohol supaya nanti ketika saya fiksasi dengan plester, minyak-minyak di hidung ini akan bersih dan plester bisa melekat dengan baik. Ya, dibersihkan semua daerah hidungnya Bapak. Maaf ya Pak ya. Kemudian kita lepas sarung tangan. Bentar, ya. Kita ambil yang pertama adalah plester yang berbentuk kupu. Yang sudah kita belah bagian tengahnya. Ya. Lekatkan yang paling atas, ini adalah di batang hidung pasien. Kemudian dua lainnya akan memfiksasi selang dari bagian bawah. Kemudian satu plester lagi untuk fiksasi di pipi pasien. Ini saya letakkan karena dia ada di bagian kiri, lubang hidung bagian kiri, maka kita fiksasi di pipi bagian kiri. Maaf Bapak ya, saya tambahkan di sini plester untuk menjaga supaya selang Bapak tidak mudah lepas dan tercabut. Kita letakkan selang yang sudah kita kunci dengan menggunakan spet di sebelah di mana selang itu terpasang. Kemudian kita rapikan alatnya. Maaf ya Bapak ya, kita rapikan dulu alatnya. Bagaimana Pak tadi selama saya pasang? Apakah Bapak terasa tidak nyaman?
Baik, dan Bapak alhamdulillah sudah mampu bekerja sama dengan baik dengan saya sehingga proses pemasangannya berjalan lancar. Nah, Bapak alhamdulillah karena pemasangan sudah selesai, saya mohon pamit dulu untuk ke nurse station. Insya Allah nanti sekitar 1 jam lagi saya akan kembali mengecek, maaf Bapak ya, mengecek selang Bapak sambil menyiapkan untuk memberikan makan lewat selang yang baru saja kita pasang. Semoga dengan dipasang selang ini badan Bapak insya Allah cepat pulih dan sehat karena nutrisinya sudah bisa disampaikan melalui selang langsung menuju lambung. Nah, sebelum kita berpisah, ada baiknya kita berdoa untuk kesembuhan Bapak. Mari kita berdoa bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, saya Arianti pamit dulu. Sekitar 1 jam lagi kita akan belajar makan melalui selang ya Pak ya. Insya Allah Bapak bisa lebih baik kondisinya setelah ini. Saya pamit ya Bapak ya. Saya pasang kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Wardah Color Fit Last All Day. Oke, di sini saya langsung aja mau cari tentang video tersebut. Menurut saya video tersebut itu bagus, urut-urutannya juga mudah dipahamin, terus sesuai dengan langkah-langkah SOP. Penjelasannya juga membuat kita paham, dan ini bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa yang untuk mau mempelajari tentang NDT ini. Kayaknya kayak gitu aja tentang komentar saya. Bahkan Mbak Lana mau digimanain? Mbak Lana? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.